Bayangkan generasi kita menghadapi tekanan mental yang begitu besar hingga tingkat kecemasan rata-rata pelajar sekolah tinggi saat ini hampir sama dengan pasien psikiatri di tahun 1950-an. Ini bukan hanya tentang ujian, tugas, atau media sosial. Ini tentang bagaimana dunia kita yang semakin cepat mempengaruhi kesehatan mental kita. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan? Halo cuy, apa kabar? Kembali lagi di channel Pinter Rebahan. Rebahan aja jadi pinter, apalagi pas bangun. Oke, tempat di mana kita membahas hal-hal seru yang menarik dan inspiratif di sini, bikin rebahan kamu jadi bermanfaat dan penuh dengan wawasan. Dulu, di tahun 1950-an, orang-orang dengan tingkat kecemasan seperti yang dirasakan banyak pelajar sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Hari ini, mereka adalah teman sekelas kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri. Kenapa dan apakah kita sedang mengalami krisis kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya? Mari kita bongkar bersama. Kecemasan di kalangan remaja bukanlah fenomena baru, tapi ada beberapa faktor di dunia modern yang membuatnya lebih parah daripada dulu. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan akademik yang terus meningkat. Sekolah modern tidak hanya menuntut nilai yang tinggi, ada ekspektasi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bersaing masuk universitas top, dan mempersiapkan karier jauh sebelum mereka menyelesaikan sekolah. Lalu, ada juga tekanan sosial yang semakin diperburuk oleh media sosial. Di masa lalu, orang tidak terus-menerus membandingkan hidup mereka dengan orang lain secara real time. Sekarang, kita selalu melihat kehidupan orang lain melalui filter sempurna media sosial. Ini menciptakan standar yang tidak realistis dan menambah kecemasan. Dunia kita yang serba cepat juga memainkan peran besar dalam meningkatnya kecemasan. Lihat saja teknologi dan informasi yang terus membanjiri kita setiap hari. Belum lagi perubahan ekonomi, politik, dan lingkungan yang serba tidak pasti. Dulu, informasi mengalir lebih lambat, tapi sekarang, dalam hitungan detik, kita bisa mendapatkan ribuan berita baru. Hal ini memicu rasa kewalahan dan membuat kita sulit menemukan kedamaian. Kita terus-menerus terhubung, tapi ironisnya, merasa semakin terisolasi. Dunia modern memberi kesan bahwa kita tidak pernah bisa berhenti. Dan jika kita berhenti, kita akan ketinggalan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kondisi di tahun 1950-an. Pada saat itu, orang dengan kecemasan berat seringkali dianggap memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Tapi, kenapa kondisi yang dulu dianggap parah kini menjadi sesuatu yang umum? Pertama, ada perbedaan cara kita memahami dan mendiagnosis kecemasan. Di tahun 1950-an, kecemasan belum banyak dibicarakan atau dipahami seperti sekarang. Banyak orang yang mengalami gejala tidak diakui atau didiagnosis dengan tepat. Kedua, kondisi hidup sekarang lebih kompleks. Meskipun teknologi membawa kemajuan, ia juga membawa tekanan baru yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Tapi, ada kabar baik. Ada banyak cara untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Teknik pernapasan dan mindfulness telah terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan. Selain itu, aktivitas fisik seperti olahraga juga memainkan peran penting
dalam menjaga kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa cemas berlebihan. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Banyak sekolah dan universitas sekarang menyediakan layanan konseling untuk membantu pelajar menghadapi tekanan yang mereka alami. Kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa mulai dengan mengubah cara kita menghadapi kecemasan. Jika kamu merasa cemas atau kewalahan, ingat, kamu tidak sendiri. Ada cara untuk mengatasi ini, dan ada orang-orang yang peduli. Mari kita jaga kesehatan mental kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah belajar hal baru.